أيام. Bila jika kalian semua bersyukur kepada Aku, kata Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Dan sebaliknya, apabila kita semua kufur, ingatlah, kata Allah, azabku amatlah. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar di materi kelas 12 tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita memulai materi pembelajaran pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami pemahaman dan jadikanlah kami orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama, meyakini bahwasanya agama mewajibkan umatnya, kita semua, untuk senantiasa beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik kepada sesama manusia. Kemudian juga kita disuruh untuk berbuat baik kepada sesama manusia sesuai dengan perintah Allah di dalam surah Al-Luqman, surah ke-31 ayat 13 dan ayat 14 nanti. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 83, dan juga hadis-hadis terkait mengenai makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita disuruh untuk menganalisis dan mengevaluasi makna daripada surah Al-Luqman, kemudian surah Al-Baqarah yang tadi, serta juga hadis terkait tentang berkewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, kemudian indikator ataupun pencapaian daripada kompetensi ini adalah bahwasanya siswa diharapkan mampu menyebutkan arti ataupun terjemah dari surah Al-Luqman, kemudian juga dapat atau mampu menerjemahkan dari surah Al-Baqarah di ayat 83, kemudian juga dapat mampu menerjemahkan tentang hadis yang berkaitan tentang makna bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan daripada pembelajaran ini, kami dulu, tujuannya adalah agar siswa semakin taat pada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian juga siswa diharapkan semakin hormat, patuh, dan juga berbuat baik kepada orang tuanya, dan juga dia mampu menyayangi diri sendiri dan juga orang lain, serta diharapkan siswa mampu membaca Al-Quran sebagai kebiasaannya dan menjadikannya sebagai bacaan utama dalam kehidupan sehari-harinya. Sekarang kita akan langsung masuk ke materi. Kita awali dengan pembahasan dalam Al-Quran surah Al-Luqman, surah 31 ayat 13 dan juga ayat 14. Ayat ini berkaitan tentang perintah kita manusia untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan juga berbuat baik kepada kedua orang tua. Mari kita perhatikan bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah
La tusyrik billahi innasyirka ladzulmun adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Nah, demikian bunyi daripada surah Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. Sekarang coba kita akan mengidentifikasikan makna per makna daripada surah Al-Luqman ayat 13 dan juga ayat 14. Wa idz qala Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata libnihi, kepada anaknya. Luqman punya anak. Wa huwa ya'idhu, dan dia Luqman memberikan pembelajaran kepadanya, kepada anaknya, dan berkata, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan sekali-kali engkau pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innasyirk, sesungguhnya syirik, menyekutukan Allah, lazulmun azim, adalah sebuah kezaliman yang sangat besar. Wa wassaynal insan, dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, terhadap kedua orang tuanya, hamalathu ummuh, yang ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, ya, lelah, kemudian letih dan sebagainya ketika orang mengandung, ibunya mengandung. Wa fisaluhu fi amai, dan dia menyapihnya selama 2 tahun. Lalu kemudian anishkurli, maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah, wali walidaik, dan bersyukur juga kepada orang tua kalian, orang tua kita. Maksudnya kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang sudah, terutama kepada ibu kita yang sudah mengandung kita dengan susah payah, dengan letih, lalu juga sampai akhirnya menyapih kita ketika usia 2 tahun. Ilayyal masir, karena sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam materi yang berikutnya adalah di surah Al-Baqarah di ayat 83. Mari sama-sama kita simak di surah Al-Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husnan wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Ya, lalu di sini kita juga diminta atau diharapkan bisa memahami
makna per makna daripada surah Al-Baqarah yang tadi kita bacakan bersama, yang mana maknanya adalah wa id akhadna mitsaq, dan ketika kami mengambil janji, ya Bani Israel, pada Bani Israel, kaum Bani Israel, la ta'buduna illallah, jangan sekali-kali kalian menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kalian semua kita ya berbuatlah kebaikan, wa dzil qurba, dan juga kepada kerabat dekat, wal yatama, kepada anak yatim, wal masakin, dan juga kepada orang-orang miskin, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia ucapan-ucapan yang baik, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat, summa tawallaitum illa qalilan minkum, baru kemudian kalian berpaling ya kecuali sedikit daripada kalian, wa antum mu'ridun, dan kalian masih menjadi para pembangkang. Itu sifat daripada Bani Israel. Nah, kemudian pada terjemahannya ya dikatakan bahwasanya, dan janganlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak kalian, kaum kerabat kalian, anak-anak yatim, dan orang-orang yang miskin, serta ucapkanlah perkataan-kataan yang baik kepada sesama manusia. Kemudian dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, baru kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, itu adalah ayat yang berkaitan dengan materi tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang makna bersyukur. Sekarang kita akan membahas tentang makna bersyukur. Apa itu bersyukur? Bersyukur adalah berterima kasih. Artinya kita memberikan ungkapan terima kasih kita kepada siapapun yang memberikan kita kebaikan-kebaikan, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur secara harfiah, secara etimologi berarti berterima kasih ya, berterima kasih. Lafaz syukur itu dalam Al-Quran ada sekitar 74 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nah, salah satu contohnya adalah ada di dalam surah Ibrahim ayat ke-7, yang ini seringkali kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka apabila jika kalian semua bersyukur kepada aku, kata Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semua. Dan sebaliknya, apabila kita semua kufur, ingatlah, kata Allah, azabku amatlah pedih. Nah, ayat ini kemudian ya dinyatakan bahwasanya kata syukur berlawanan dengan kata kufur. Kufur artinya mengingkari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sementara syukur adalah rasa terima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, maka itu dalam syukur ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah syukur dengan hati, yaitu merasa puas terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, terhadap anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan tidak mudah mengeluh. Ya, ini penting bersama kita pahami bahwa orang yang hidup selalu mengeluh niscaya tidak akan bahagia. Sebab apa? Dia jauh dari syukur, karena hidupnya selalu merasa kurang. Sementara nikmat yang Allah berikan kepada dia, ya, pada seseorang tersebut itu tak terhingga, bahkan tidak mampu menghitungnya. Masya Allah, rugi kita apabila kita tidak mau bersyukur kepada Allah SWT, dan kemudian kita apabila sering mengeluh, maka niscaya itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan baik bagi diri kita. Nah, kemudian yang kedua adalah syukur dengan lidah. Artinya adalah kita mengakui adanya anugerah, nikmat, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita sering-sering memuji Allah Subhanahu wa taala, dengan cara berzikir, dengan cara membaca Al-Qur'an, berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus menerus mengulang-ulang. Itu ungkapan syukur melalui lisan ataupun melalui ucapan. Kemudian
Syukur yang ketiga adalah syukur melalui dengan perbuatan, yang mana kita semua memanfaatkan, ya, semoga semua anugerah Allah yang diberikan kepada kita untuk mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita gunakan nikmat itu untuk menyembah Allah, untuk mengabdikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat itu tujuannya agar kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir dan berterima kasih dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nauzubillah kemudian apabila ada seseorang yang diberikan nikmat yang banyak, kemudian anugerah yang menurut kita banyak, namun bukan semakin dekat kepada Allah, sebaliknya malah semakin menjauh. Nauzubillah min dzalik. Kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin jadi orang-orang yang pandai bersyukur, orang-orang yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kepada siapa kita bersyukur seharusnya? Ya, sebagaimana tadi yang kita bahas di surah Al-Luqman, di surah Al-Baqarah, bahwasanya Allah yang pertama memerintahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersyukur, berterima kasih, ingat berzikir kepada Allah, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, itu ungkapan dari rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita bersyukur diperintahkan oleh Allah kepada kedua orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah mengandung kita, ibu kita ya, yang sudah melahirkan kita, yang sudah menyusui kita, yang merawat kita, mendidik kita dan seterusnya. Itu pun tugas kita untuk bersyukur dan berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berusaha menjadi anak yang soleh dan soleh. Dengan cara kita mempersembahkan yang terbaik yang kita mampu untuk orang tua kita. Kita mencintai mereka, menyayangi mereka, ya. Kemudian kita berjanji dalam diri kita bahwa tidak akan berani kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Nah, sungguh itu akan membuat mereka sangat amat sedih dan juga pedih. Kemudian yang berikutnya adalah saling berterima kasih kepada sesama. Kita punya kawan, kita punya teman. Sering dalam pergaulan sehari-hari kita saling memberi, ya, baik itu memberi yang sifatnya material maupun non material. Maka sering kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang lain, dari orang sekitar kita. Maka kita diperintahkan untuk berterima kasih. Berterima kasih artinya kita mau menghargai pemberian dari orang lain, dan kita mau untuk mengakui bahwasannya orang lain sudah membantu kita. Maka itulah kita pentingnya bersaling berterima kasih. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Beliau pernah menyampaikan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga satu lagi, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Barang siapa yang tidak berterima kasih atau tidak bersyukur dengan yang sedikit, tentu dia tidak akan pernah bisa berterima kasih dan bersyukur jika mendapatkan banyak. Artinya yang sedikit dia tidak berterima kasih, yang banyak pun dia tidak akan terima kasih. Makanya nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, meskipun itu sedikit, kita wajib berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa memuji Allah. Tadi itu sama-sama. Setelah tadi kita sedikit membahas tentang materi bersyukur dan berterima kasih di dalam surah Al-Luqman ayat 13 dan ayat 14, juga surah Al-Baqarah ayat ke-83. Saya ingin meminta kepada kalian untuk membaca surah Al-Luqman dan surah Al-Baqarah tadi. Kemudian kalian videokan, kalian baca dengan baik, kalian videokan dan kirim videonya ke link yang nanti akan saya sediakan. Setelah itu saya minta kepada kalian untuk menulis ulang surah Al-Luqman dan surah Al-Baqarah tadi. Kemudian kalian tulis juga keterangan tajwid di bawahnya. Ya, tajwidnya kalian tulis tentang hukum bacaan daripada kedua surah yang tadi kita bahas bersama-sama. Ya, mungkin itu untuk video kali ini. Insya Allah di materi-materi yang akan datang kita akan membuat lagi materi-materi yang lain. Insya Allah bermanfaat. Mohon maaf. Terima kasih. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.